Shalom adik-adik. Akhirnya berjumpa lagi dengan Kakak Hana. Gimana kabarnya kalian? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan sukacita. Sudah siap memuji nama Tuhan? Kalau sudah siap memuji nama Tuhan, kakak ajak kalian untuk berdoa ya. Yuk siapkan hati kita. Tidak ada yang main HP sendiri, ngobrol sendiri ya. Fokuskan hati kita kepada Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami ucap syukur buat hari ini atas anugerah-Mu, penjagaanmu, dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami tidak sedikit pun berkekurangan, melainkan berkecukupan Tuhan, karena Tuhan yang pelihara. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memuji nama Tuhan yang bertema tentang berita sukacita, karena kami percaya bahwa sukacita yang dari Engkau memampukan kami untuk menjalani hidup kami ya Tuhan. Dan tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu, agar roh jahat, roh iblis, roh kegelapan tidak mengganggu tempat ini, sehingga ibadah pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kiranya sukacita surgawi turun atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insani, sembah dan puji Dia.
Shalom adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk mari kita hampiri Tuhan. Kita mau nyanyikan sama-sama, kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau mengucap syukur hari ini. Kita mau katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semuanya tutup mata. Kita mau mengucap syukur. Kita mau katakan, Tuhan, aku rindu menyembah Engkau, sebab Engkau yang layak terima segala pujian dan segala hormat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadir-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas hidup ini ya Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk setiap kasih yang Kau curahkan buat kami semua. Kami mau nyatakan Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih untuk sukacita, untuk kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami siap menerima firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur. Semua sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik Sisi, hari ini kita akan belajar dengan tema berita sukacita. Tetapi Kak Mep akan mereview dulu nih apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah banyak belajar nih tentang
ketaatan atau keteladanan dari Yusuf dan Maria. Seperti kita tahu bahwa bayi Yesus itu dilahirkan dari rahim siapa? Dari rahim Maria. Kita tahu bahwa Maria itu perawan anak-anak, artinya belum menikah, tetapi Tuhan memberikan kepercayaan kepada Maria untuk mengandung bayi Yesus. Nah, hal itulah yang perlu kita teladani dari mereka, ya. Meskipun pastinya ya anak-anak di lingkungan sekitar mereka, pasti mereka akan mengalami yang namanya penolakan, tetapi Maria dan Yusuf tetap percaya dan berpegang teguh bahwa ketika Tuhan sudah memilihnya, artinya Tuhan juga akan bertanggung jawab, tidak akan pernah meninggalkan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang berita sukacita, ya. Kemarin kita sudah tahu, minggu lalu kita sudah tahu bahwa malaikat memberitakan kabar sukacita kepada Maria dan Yusuf, lalu kepada orang Majus dari timur dan para gembala. Nah, yang akan kita pelajari adalah mengenai para gembala, ya. Jadi tidak hanya malaikat Tuhan itu mengabarkan kabar sukacita kepada Maria dan Yusuf, ternyata dengan para gembala juga sama. Nah, yang akan kita pelajari adalah bagaimana responnya ketika malaikat Tuhan ini mengabarkan ketika Tuhan Yesus lahir atau bayi Yesus lahir, bagaimana respon dari para gembala tersebut. Nah, oke, sekarang kita akan lihat video terlebih dahulu ya, adik-adik, tentang bagaimana para malaikat mengabarkan kabar sukacita itu, dan bagaimana responnya. Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Pada malam hari, para gembala sedang menjaga binatang ternak mereka. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat Tuhan. Para gembala itu sangat ketakutan. Malaikat itu berkata agar jangan takut karena ada kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat itu berkata bahwa hari ini telah lahir Juru Selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat memberikan tanda mereka akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin di palungan. Dan tampaklah bala tentara surga berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Gembala itu berkata kepada teman-temannya untuk segera pergi ke Betlehem seperti pesan Tuhan. Para gembala itu cepat-cepat berangkat untuk menjumpai bayi Yesus. Lalu para gembala itu tiba di rumah Pak Yusuf dan Ibu Maria. Para gembala itu melihat bayi Yesus seperti yang dikatakan oleh para malaikat surga. Para gembala bercerita bahwa mereka diberitahu oleh malaikat. Pak Yusuf dan Ibu Maria pun merasa heran. Kemudian para gembala menyembah bayi Yesus. Ibu Maria menyimpan semua kejadian itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Akhirnya, para gembala itu pulang dengan hati yang gembira dan memuji Allah. Nah, tuh ya, adik-adik, kalian sudah melihat sebuah video tentang bagaimana malaikat mengabarkan kabar sukacita tentang kelahiran bayi Yesus terhadap para gembala. Ya, lalu apa sih yang perlu kita pelajari dari respon para gembala? Nah, adik-adik, tapi sebelumnya kita buka Alkitab terlebih dahulu ya. Oke, semuanya pasti punya Alkitab, kalau enggak Alkitab ya. Oke, sekarang buka dulu di Lukas 2 ayat 15. Yuk kita baca bareng-bareng ya.
1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Amin. Nah, lalu apa sih yang harus kita pelajari dari respon para gembala itu, adik-adik? Ayo, kira apa ya? Nah, adik-adik, satu hal yang perlu kita pelajari, tidak satu hal tapi banyak hal ya. Yang pertama adalah tidak menunda-nunda. Ya, jadi ketika malaikat surga ini memberitakan kabar sukacita, ya, para gembala ini apakah hanya berdiam saja, hanya bengong saja? Tidak, adik-adik. Tetapi para gembala ini langsung bergegas menemui Maria dan Yusuf. Mereka tidak menunda-nunda ataupun berpikir panjang. Nah, harapannya bahwa kita pun ketika ada pesan dari guru GC ataupun sudah waktunya jam untuk baca Alkitab, kita langsung ya adik-adik kita langsung memiliki respon. Oh ya, ini sudah hari Minggu, artinya saya harus datang ke ibadah GC. Oh ya, ini sudah jam baca Alkitab, berarti saya harus baca Alkitab. Jadi tanpa perlu bermalas-malasan atau berpikir panjang dulu. Ya, dan itulah yang perlu kita pelajari dari para gembala. Artinya para gembala ini langsung pergi, langsung bergegas, tidak berpikir panjang dulu. Ya. Nah, lalu yang perlu kita pelajari adalah pergi dengan sukacita. Nah, adik-adik, kalau kalian amati, para gembala ini ketika mereka mendengarkan kabar sukacita, apakah mereka cemberut? Apakah mereka marah? Ataupun bingung? Tidak. Ya, tetapi respon mereka adalah sukacita. Ya, mereka senang, gembira bahwa telah lahir seorang bayi kecil yang dinamakan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, harapannya kita pun ketika disuruh guru GC, ya, disuruh untuk berdoa, membaca Alkitab, kita kerjakan juga dengan sukacita. Ya, jangan sampai kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan bersungut-sungut, apalagi sampai marah, sampai cemberut, ya, karena itu tidak baik, itu tidak disukai oleh siapa? Oleh Tuhan, ya. Jadi itu adik-adik yang perlu kita pelajari, pergi dengan sukacita, pergi dengan hati yang bersyukur. Kita bersyukur kalau sampai sekarang kita masih menjadi orang percaya. Adik-adik, kita harus bersyukur karena apa? Karena kita masih bisa ke gereja, baca Alkitab. Bagaimana dengan orang-orang yang sakit? Mereka pasti akan kesulitan. Nah, lalu apa lagi nih yang perlu kita pelajari dari para gembala? Ya, nah, yang perlu kita pelajari adalah para gembala ini tidak egois atau mementingkan diri sendiri, bahwa kabar sukacita yang mereka terima itu tidak untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka juga kabarkan ke semua orang, ke banyak orang. Ya, jangan sampai sukacita yang kita terima dari Tuhan, kebaikan yang Tuhan berikan untuk kita simpan sendiri. Hanya saya saja yang tahu, tidak boleh adik-adik. Tetapi kita perlu membagikan kepada teman kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita perlu membagikan itu, bahwa Tuhanku loh baik, ya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kita harus menjadi saksi Tuhan. Ya, jangan sampai kebaikan Tuhan itu kita simpan sendiri. Ya, oke, adik-adik,
harapannya dari Kak Mei untuk adik-adik GC, ya, bentar lagi kita akan merayakan Natal. Setelah itu bulan depan sudah tahun baru, ya. Yuk, yang suka bersungut-sungut, yang sering cemberut, yang suka marah-marah nih sama mama papa kalian, yuk mulai sekarang harus berubah ya. Kalau guru GC nih nyuruh untuk WL atau singer, ya kalian kerjakan dengan apa? Dengan sukacita, dengan penuh pertanggungjawaban. Oke, adik-adik GC, biarlah firman yang sudah Kak Mei ini berikan menjadi berkat bagi kita, menjadi pengingat supaya hidup kita menjadi terang untuk siapa? Bukan untuk diri kita sendiri saja ya, tapi untuk banyak orang. Oke, adik-adik GC, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Bye-bye. Mari adik-adik GC, kita akan menutup ibadah pada hari ini dengan berdoa. Angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sangat bersyukur kalau kami bisa mengikuti sepanjang ibadah dengan baik. Terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan, biarlah menjadi pengingat dan rema kami Tuhan untuk selalu memiliki respon yang benar. Mampukan kami Tuhan dan ingatkan kami dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur dengan apapun yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.